Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta bola, teman-teman supporter bola seluruh dunia atau di tanah air. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini saya akan membahas mengenai calon lawan Indonesia di babak 8 besar atau perempat final jika lolos dari fase grup A. Maka Indonesia akan bertemu siapa sebenarnya. Oke. Di kesempatan kali ini teman-teman supporter bola, teman-teman pencinta bola, ya, jangan lupa semangat, jangan lupa nonton sepak bola. Di video kali ini, sekali lagi saya katakan, kita akan membahas mengenai calon lawan Indonesia di babak 8 besar atau babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar, ya. Jadi kalau kita melihat pertandingan di grup yang dihuni oleh Indonesia, yaitu grup A bersama tuan rumah Qatar, kemudian Australia, kemudian Yordania, ya, Yordania, kalau tidak salah Yordania, ya. Jadi ada 4 di grup, yaitu Yordania, Australia, Qatar, dan Indonesia sendiri. Jadi pada pertandingan di grup A ini kita sudah tahu, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sudah masuk ke pekan kedua, ya. Pekan kedua yaitu Qatar sebagai tuan rumah 2 kali menang, ya, sudah tidak pernah kalah, 2 kali menang. Sementara Indonesia dengan secara mengejutkan mengalahkan Australia. Ini artinya, ya, seperti di video saya sebelumnya saya katakan bahwa Indonesia sekarang berada di urutan runner up. Dan perlu teman-teman supporter atau pencinta bola bahwa di format yang digunakan di Piala Asia U23 ini beda dengan format yang digunakan di Piala Asia Senior yang baru-baru dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, ya. Beberapa bulan yang lalu juga di Qatar. Kalau format senior yang kemarin, Piala Asia Senior atau Piala Asia, ya, itu formatnya bukan hanya juara grup dengan runner up yang lolos, tetapi yang lolos itu ada 3 tim terbaik yang diambil dari grup, seluruh grup yang masuk 3 tim terbaik. Dan kemarin Indonesia di senior itu lolos melalui jalur 3 tim terbaik, ya. Dia lolos melalui tim 3 terbaik, kemudian dihempaskan oleh Australia, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di format yang sekarang ini, Piala Asia U23 2024 ini, umur 23 tahun ini, formatnya beda. Dia hanya 4 grup, ya, grup A, grup B, kemudian grup C, dan grup D. Itu ada 4 grup. Jadi yang bisa lolos dari fase grup itu hanya juara grup dengan runner up, ya. Jadi teman-teman supporter perlu ketahui, yang bisa lolos dari grup ini hanya juara grup dengan runner up. Itu artinya berarti ini akan langsung masuk di babak 8 besar, karena 4 tim, ya, 4 grup masing-masing 2 yang lolos, berarti 8 tim yang berhak maju.
Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama supporter. Saya selaku mewakili teman-teman atau memberikan komentar di channel ini sebagai supporter, bukan, sekali lagi saya katakan, saya sebagai supporter bukan analis bola. Bahwa saya memberikan komentar atau informasi ini, sekali lagi saya katakan, berdasarkan pantauan saya melalui pertandingan Piala Asia U23 ini. Kemudian saya membaca tulisan-tulisan atau referensi-referensi di bola online atau informasi berbasis bola, ya, baik itu media cetak maupun elektronik. Ya, maaf. Jadi teman-teman pencinta bola dan para supporter bola, kalau kita lihat Indonesia berada di urutan 2 dan punya chance untuk lolos, karena dia akan menghadapi Yordania, sebentar Australia menghadapi tuan rumah Qatar yang sudah dipastikan menjadi juara grup. Ini artinya Indonesia hanya mengejar runner up atau juara urutan 2 di grup A. Dan perlu kita ketahui teman-teman pencinta bola atau para supporter bola seluruh Indonesia, bahwa untuk lolos Indonesia harus menang melawan Yordania atau minimal seri sambil menunggu pertandingan Australia. Tapi kalau ada hitungan head to head, berarti kalau meskipun Australia menang kita seri, maka Indonesia akan dipastikan lolos, menemani Qatar sebagai runner up group, menemani Qatar, dan kita akan menjadi runner up. Ya, mari kita bahas siapa sih calon lawan Indonesia di babak 8 besar ini jika lolos sebagai runner up. Dan ini sudah pasti runner up, ya, itu tidak bisa ini lagi karena Qatar sudah 2 kali menang. Siapa calon lawannya? Nah, jadi calon lawan Indonesia di babak 18, kalau kita lihat beberapa informasi yang saya baca dari media tulis berbasis bola, berita-berita bola, baik Detikcom, Kompas, dan segala macamnya, Tribun, dan ya informasi-informasi media-media bola yang terkenal, bahwa kemungkinan besar kita akan menanti lawan itu di grup B, ya. Kita akan, kemungkinan besar Indonesia akan berhadapan dengan calon lawan di grup B. Nah, coba kita lihat siapa sebenarnya lawan di grup B ini. Di grup B ini diisi oleh tim mana saja, ya. Kalau kita lihat di grup B itu, teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, di grup B itu diisi oleh Uni Emirat Arab, kemudian Cina, ya, kemudian Jepang dan Korea. Wah, luar biasa, ya, grup ini. Grup B ini ya persaingannya juga ketat. Tapi kalau kita lihat pertandingan grup B ini sudah 2 pekan berlangsung juga, kemarin tadi malam, ya. Hasil pertandingan di 2 pertandingan itu, Jepang dan Korea Selatan sudah 2 kali mengoleksi kemenangan. Itu artinya Jepang dan Korea tidak perlu lagi menunggu pertandingan ketiga, dia sudah memastikan lolos. Tapi yang menarik di sini, Jepang akan bertemu di pertandingan terakhir mereka.
ini memang tidak berpengaruh untuk meloloskan mereka, tapi ini berpengaruh pada siapa calon lawan mereka di grup A nanti. Jadi saya kira pertandingannya juga seru nanti antara Jepang dan Korea, karena Jepang ya secara psikologis pasti hitung-hitungan dia pasti akan menghindari Qatar sebagai tuan rumah. Ya kita tahulah ya, di mana-mana kalau dalam sepak bola itu berposisi tuan rumah pasti punya nilai plus ya. Ya tim itu pasti punya nilai plus, dan itu kebanyakan tim lawan itu akan menghindari. Karena apa? Pertama, dari sisi aspek tuan rumah, Qatar itu ya dari segi dukungan pasti lebih kuat karena berada di kandang sendiri dengan mayoritas, pasti pendukungnya akan hadir penuh, dan itu akan mempengaruhi psikologi pemain lawan. Dan saya yakin Jepang dan Korea akan menghindari itu. Dan mereka di pertandingan mereka terakhir pasti akan berjuang mati-matian untuk saling menjegal atau saling berebut tempat di posisi juara grup. Nah, ini sudut pandang saya, pasti seperti ini akan terjadi karena menghindari tuan rumah. Dan secara hitung-hitungan ranking FIFA, pasti kedua tim di grup B ini akan lebih condong bertemu dengan Indonesia, akan berharap bertemu dengan Indonesia, karena dari sisi pengalaman Indonesia baru pertama kalinya masuk Piala Asia U23. Ini artinya pasti kedua tim ini mengincar lawan, yaitu Indonesia. Ya itu ya teman-teman supporter bola, pasti mereka mengincar lawan di grup ini adalah Indonesia. Ya, yang perlu kita ketahui, jika ini terjadi, maka Indonesia harus menunggu pertandingan ketiga Jepang dan Korea. Ya, Indonesia harus menunggu pertandingan antara Jepang dan Korea. Misalkan, karena yang akan duluan bertanding nanti pastinya di grup A, Indonesia melawan Yordania. Setelah itu jika Indonesia misalkan berhasil menahan imbang Yordania dan Qatar juga imbang atau menang, maka hampir dipastikan Indonesia akan menemani Qatar di grup A sebagai runner-up. Itu artinya dia akan menunggu pertandingan antara Korea Selatan atau Jepang, siapa yang akan menjadi lawan Indonesia. Tapi pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya? Apakah Indonesia mau berharapnya bertemu siapa? Saya kira kalau kita lihat, saya yakin pelatih Sintayong tidak akan memilih-milih lawan, karena kedua tim ini sama-sama berat, sama-sama rajanya Asia ya, baik itu Jepang maupun Korea. Kita kenal bahwa mereka itu raja sepak bola Asia dua-duanya. Jadi sudut pandang saya sebagai supporter, mungkin teman-teman punya masukan sendiri, silahkan di komentar apakah siapa lawan yang akan dipilih sebenarnya. Kalau saya dua-duanya oke. Sintayong tidak perlu memilih lawan, pemain-pemain tidak perlu memilih lawan, karena dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama raja sepak bola Asia. Jadi bagaimana Sintayong bersiap bersama para pemain bersiap ketika misalkan lolos dari grup A, mereka harus siap entah berhadapan dengan Korea Selatan ataupun Jepang. Dan kalau kita lihat, kalau sudut pandang saya sih ya, kalau dari segi postur Jepang itu agak mudah dijinakkan dari segi bola-bola atas ya kalau saya. Tapi Indonesia harus tahu Jepang punya permainan yang luar biasa ya. Dia punya permainan dari kaki ke kaki itu luar biasa.
Tapi kalau Korea ya dari sisi postur oke, dan penguasaan bola juga oke. Jadi silakan teman-teman supporter bola, para pencinta bola berkomentar kira-kira siapa yang cocok menjadi lawan Indonesia, atau siapa yang diharapkan menjadi lawan Indonesia di babak 8 besar. Melihat, mungkin pernah menonton videonya, pernah menonton video cara bermain Korea dengan Jepang. Silahkan dikomentari, diberi masukan kira-kira siapa yang cocok menjadi lawan timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat permainan timnas Indonesia adalah taktis, cepat, dan dari kaki ke kaki. Kalau lawan Jepang, saya pikir Jepang juga cepat dan dari kaki ke kaki. Korea juga seperti itu. Tapi kalau dari sisi tinggi badan, ya kita mewaspadai Korea dari sisi tendangan kepala juga. Tapi kalau Jepang kita hanya berusaha mewaspadainya dari sisi kaki, tendangan-tendangan ini ya. Kalau untuk mereka bermain bola-bola atas itu kayak saya pikir Jepang tidak akan melakukan itu ya, karena melihat postur mereka tidak mumpuni untuk melakukan itu. Jadi teman-teman sekalian, silakan para supporter berkomentar kira-kira siapa yang pantas, yang cocok menjadi lawan timnas Indonesia di babak 8 besar nanti jika Indonesia lolos dari grup A. Dan kita berharap nanti jangan lupa nonton pertandingan antara Yordania. Semoga Indonesia bisa menahan imbang, setidaknya menahan imbang timnas Yordania, atau paling kalau bisa menang melawan Yordania, supaya kita tidak perlu berharap. Karena kalau Indonesia Sintayong dengan pasukannya menargetkan imbang, takutnya nanti tiba-tiba biasanya di menit-menit akhir itu dinamika atau drama yang terjadi itu sangat luar biasa. Takutnya dia berusaha bermain bertahan dan Indonesia kecolongan, dan itu yang kita takutkan. Kalau saya berharap Sintayong bermain menyerang dan menargetkan kemenangan. Jadi teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, dari penjelasan tadi beberapa media yang saya baca atau yang saya tonton, bahwa Indonesia dipastikan akan bertemu salah satu negara antara Korea dengan Jepang jika lolos ke babak 8 besar. Dan ini artinya Indonesia harus siap-siap, baik dari segi mental, karena menghadapi raksasa Asia di babak 8 besar. Saya berharap, dan saya selaku supporter dan para supporter seluruh dunia dan tanah air, saya berharap Indonesia setidaknya memberikan perlawanan kepada Jepang atau Korea nantinya jika lolos, dan kita bisa berada di masuk semifinal. Itu meskipun berat, tapi kita berharap itu. Sebagai supporter kita berharap itu. Ya, mungkin itu informasi dari channel Komentar Supporter Bola. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan videonya. Dan jangan lupa teman-teman, mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, silahkan di komen, diberikan masukannya di kolom komentar. Kira-kira menurut pandangan supporter bola, pencinta bola, bagaimana terhadap calon lawan Indonesia ini. Ya, mari kita jaga persatuan sebagai supporter bola. Boleh beda dukungan, tapi persatuan harus tetap terjaga. Boleh beda dukungan, tapi jadikan sepak bola sebagai hiburan, bukan tempat anarkis dan kekerasan, tapi tempat membangun persatuan antara supporter seluruh Indonesia dan para pencinta supporter seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih
para supporter seluruh Indonesia. Salam dari supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.